adik-adik semua. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama terlebih dahulu membacakan ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai yang ke-14 dan 30. Oke, kita baca sama-sama ya. Kamu bisa siapin Alkitab kamu atau kamu juga bisa menyimaknya melalui video kita. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 14 dan 30. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sengat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja ini pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia sebagai kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil daripada semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah adik-adik, sebelum cerita, Kakak mau ajak kamu untuk memainkan satu permainan, yaitu menebak alat pelindung diri. Kira-kira alat pelindung diri itu ada apa aja ya? Oke, kakak akan kasih kamu gambarnya, kemudian kamu harus menebak ya, kira-kira itu apa sih? Oke, kita mulai bersama-sama. Nah, adik-adik semua, kita sekarang akan mulai ya, menebak alat pelindung diri. Kakak akan memperlihatkan gambar dan kalian akan menebaknya ya. Kita mulai. Coba lihat, kira-kira ini gambar apa ya? Oke, kira-kira ini gambar alat pelindung diri apa? A. Helm, B. Masker, C. Sarung tangan, D. Baju APD. Ayo, yang mana? Jawabannya adalah helm. Seperti ini gambarnya. Oke, berikutnya kita akan lihat. Kira-kira ini alat pelindung diri apa ya? Ada yang mau coba tebak? Kita mulai. Kira-kira apa ya? A. Face shield, B. Sarung tangan, C. Masker, D. Perisai. Kira-kira yang mana ya? Oke, jawabannya adalah masker.
Betul, lipat jalurnya. Masker melindungi diri kita supaya tidak kena virus ya. Berikutnya. Ayo kira-kira alat pelindung apa ya? Alat pelindungnya adalah... Ya, ayo kita harus jawab ya. Kira-kira apa itu? A. Perisai, B. Baju APD, C. Sarung tangan, D. Helm. Kira-kira yang mana tadi? Jawabannya adalah perisai. Ya, ini adalah alat pelindung untuk tentara ya, perisai. Berikutnya. Tebak gak? Coba kira-kira gambar alat pelindung apa ya ini? Wah, agak susah ini. Coba kita lihat. Kira-kira ada yang bisa jawab? A. Sarung tangan, B. Face shield, C. Baju APD, D. Sepatu boot. Apa ya tadi gambarnya? Jawabannya adalah sarung tangan. Sarung tangan tangan kita supaya tidak kotor. Dan juga yang sakit juga bisa terlindungi ya. Berikutnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Oke. Oke, kita akan lihat. Kira-kira apa ya ini alat pelindung? A. Sepatu boot, B. Baju APD, C. Sarung tangan, D. Masker. Yang mana ya? Kamu bisa jawab? Ya, jawabannya adalah sepatu boot. Sepatu boot ini melindungi kaki kita. Berikutnya. Oke, apa ya gambar ini? Ada yang bisa jawab gak? Ini menolong kita atau melindungi kita dari virus corona juga loh. Kalau keluar-keluar perlu pakai ini. Ya, oke, kita coba tebak ya. Apa ya? A. Masker, B. Baju APD, C. Sepatu boot, D. Face shield. Apa? Jawabannya adalah? Ya, jawabannya adalah D. Face shield. Jadi ini untuk melindungi muka kita supaya kita tidak kena virus corona ya. Oke, berikutnya. Gambar apa ya ini? Kita coba lihat bersama-sama. Ayo, ini susah loh. Oke, kita coba lihat. Jawab ya. A. Sarung tangan, B. Face shield, D. C. Baju APD, D. Masker. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah ya, baju APD. Biasanya dipakai oleh dokter-dokter atau suster untuk melindungi diri supaya tidak kena virus corona. Demikian tebak-tebakan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, demikianlah tebak-tebakan kita tentang alat pelindung diri. Nah, tadi ada sarung tangan, ada helm, ada masker, ada sepatu boot, ada face shield. Wah, masih banyak lagi ya. Semua itu adalah alat untuk melindungi diri kita dari bahaya. Bahaya apa? Bisa bahaya virus, ataupun mungkin kalau pakai helm. Kalau jatuh nggak langsung kena kepala, bisa lindungin kepala kita. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu kamu, kalau ada satu pribadi yang bisa menolong kita dan juga melindungi kita dimanapun dan kapanpun juga loh. Kira-kira kalian bisa tebak siapa pribadi itu? Betul, tentu saja dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus.
pribadi yang akan selalu melindungi kita dimanapun dan kapanpun. Adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang dilindungi oleh Tuhan ketika dia menghadapi bahaya. Wah, seperti apa ya perlindungan Tuhan? Dan kira-kira, wah, Tuhan tolongnya dengan cara apa? Tuhan lindungi dengan cara apa? Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, perikop firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi bercerita tentang satu orang yang bernama siapa? Tuh, bernama Daud. Daud bagaimana tulisnya? D-A-U-D. Daud. Nah, Daud ini adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa banget. Kamu tahu, dia pernah melawan Goliat yang besar. Padahal dia kan kecil, tetapi karena perlindungan Tuhan, dia menang lawan Goliat. Nah, adik-adik, sejak itu Daud, wah, diundang sama Raja Saul. Diundang kemana? Ayo, kalau raja tinggalnya di mana? Betul, raja tinggalnya di istana. Saat itu Daud diundang oleh Raja Saul tinggal di istana. Dan Daud juga pinter main kecapi. Wah, ada yang tahu alat musik kecapi? Nah, ada di gambar ya yang udah kakak tunjukin ini ya. Nah, jadi Daud pintar sekali bermain musik kecapi. Pada suatu kali, waktu itu Saul ya diganggu sama roh jahat. Tetapi ketika Daud memainkan kecapinya dengan sangat bagus, akhirnya Saul tidak diganggu lagi sama roh jahat. Wah, saat itu Raja Saul awal-awal suka sama Daud, karena Daud ternyata bukan hanya bisa lawan Goliat yang hebat, ternyata Daud juga bisa menghibur Raja Saul pada saat itu. Nah, adik-adik, Daud akhirnya juga dipilih oleh Raja Saul untuk menjadi panglima perang. Wah, adik-adik, ketika jadi panglima perang, tugasnya apa? Ayo, tugasnya tentunya pergi berperang. Nah, kamu tahu, ketika Daud pergi berperang, dia kalau pulang selalu menang. Kalau dia berperang melawan musuh, dia selalu pulang dengan kemenangan. Wah, hebat ya. Kamu tahu kenapa dia bisa terus menang? Bukan karena Daud yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Tuhan sudah melindungi dia sehingga bisa perang dan juga bisa menang. Nah, adik-adik, wah, Daud senang sekali ketika dia pulang, dia bersorak-sorak, dia bernari-nari karena dia bisa menang dari perang. Tapi adik-adik, Raja Saul itu iri kepada Daud. Soalnya waktu Daud itu pulang, wah, ibu-ibu dan juga wanita-wanita pada saat itu menari-nari. Mereka juga memainkan alat musik. Terus mereka bernyanyi. Mereka bilang, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Banyak ya kalau Saul bisa mengalahkan ribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu tentara musuh. Berlaksa-laksa. Banyak sekali. Lebih banyak daripada Saul. Sejak saat itu, Saul itu iri hati kepada Daud. Dia tidak suka lagi sama Daud. Dia pikir-pikir mau mencelakai Daud, adik-adik semua. Wah, bagus nggak celakain orang? Tidak baik ya. Dia mau membuat Daud itu dalam bahaya, adik-adik. Nah, pada suatu kali Daud itu disuruh Raja Saul untuk memainkan kecapi lagi. Kamu tahu, saat itu Saul langsung kepikiran. Dia lihat ada tombak di sebelahnya. Dia langsung kepikiran untuk menyakiti Daud. Raja Saul langsung ambil tombaknya, kemudian dia lemparkan kepada
Daud yang lagi main kecapi. Tapi Tuhan melindungi Daud sehingga Daud nggak kena tombaknya. Bahaya banget kan, kena tombak itu bisa sakit banget dan bisa meninggal. Tapi Raja Saul tidak mau mengalah lagi. Dia langsung ambil lagi tombaknya, dia lempar lagi kedua kalinya, tetapi akhirnya Daud bisa menghindar lagi. Wah, kamu tahu Tuhan benar-benar melindungi Daud dari mara bahaya dari Raja Saul yang mau mencelakai dia. Adik-adik, kemudian Raja Saul berpikir nih, waduh, gak bisa nih celakain si Daud. Akhirnya dia pikir-pikir ide lagi nih, gimana ya supaya saya bisa mencelakai Daud. Saya gak suka sama Daud ini. Kayaknya dia disukain sama banyak orang, nanti orang-orang jadi gak suka saya rajanya. Wah, akhirnya dia pikir-pikir, dia mencelakai dengan cara apa ya? Wah, dia mencelakai dengan cara mengirim Daud untuk melawan Filistin. Dan dia sengaja taruh Daud di pasukan yang paling depan. Kalau biasanya di dalam perang, kalau pasukan paling depan itu adalah yang biasanya cepat diserang, bisa cepat mati kalau misalnya di depan ya. Wah, Raja Saul punya niat yang jahat. Dia ingin mencelakai Daud dengan kasih dia perang. Tapi lagi-lagi Tuhan melindungi Daud. Sehingga ketika Daud berperang melawan Filistin, walaupun dia berada di barisan yang depan, Daud menang. Daud tidak dicelakai dan Daud tidak mati di medan perang. Wah, kita lihat Tuhan benar-benar baik banget ya. Dia melindungi orang-orang yang mau berserah kepadanya. Dia terus melindungi Daud dari berbagai macam bahaya. Nah, adik-adik, setelah itu masih banyak niat-niat jahat dari Raja Saul kepada Daud. Tapi setiap kali ada niat jahat atau bahaya-bahaya yang diberikan oleh Raja Saul, Tuhan tetap melindungi Daud. Dan akhirnya Daud itu bisa ditolong oleh Tuhan dan Daud itu tidak dicelakai. Adik-adik, Daud bisa lolos dari berbagai bahaya-bahaya yang ada, khususnya dari niat jahatnya Raja Saul, bukan karena Daud yang hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang melindungi Daud. Makanya dia bisa lolos dari berbagai bahaya. Ayo kita katakan sama-sama, Tuhan melindungi aku. Kita katakan, Tuhan melindungi aku. Nah, adik-adik, sama seperti Daud, Tuhan juga mau melindungi kamu semua. Adik-adik semua, Tuhan juga akan melindungi kita dari segala mara bahaya ataupun dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, misalnya kalau kamu pergi kemana-mana, sebelum jalan-jalan, sebelum pergi ke sekolah dan pergi kemanapun, kamu bisa berdoa dulu sama Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Begitu juga kamu bisa berdoa untuk papa mama kamu. Misalnya papa pergi kerja, kamu berdoa supaya Tuhan Yesus lindungi papa kamu yang lagi bekerja. Nah, itu yang perlu kamu lakukan. Tuhan juga bisa melindungi kita dari sakit penyakit, juga dari virus loh. Misalnya virus corona juga. Untuk itu kamu terus bisa berdoa sama Tuhan supaya diberikan kesehatan yang baik, kesehatan yang bagus supaya kamu tetap sehat dan kuat. Nah, kalaupun misalnya kamu kena sakit, tidak usah khawatir. Tuhan tidak jauh dari kamu. Tuhan juga bisa melindungi kamu.
kamu harus tetap berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan sembuhkan dan Tuhan lindungi kamu. Walaupun kamu sedang sakit, Tuhan tetap bersama kamu dan Tuhan mau sembuhkan kamu. Tuhan tetap melindungi kamu. Nah, Tuhan juga bisa lindungi kamu dari mungkin ya niat-niat jahat dari orang lain atau mungkin orang lain yang mau jahatin kamu ya. Nah, kamu perlu hati-hati, tidak boleh ikut-ikutan atau tidak boleh ikut orang yang tidak kamu kenal ya. Kamu harus minta tolong sama Tuhan untuk lindungi kamu dari orang-orang yang tidak baik. Nah, untuk itu ingat, tidak boleh juga ya ikut-ikut atau pergi sama orang yang tidak kamu kenal. Adik-adik, Tuhan bisa melindungi kamu dengan berbagai cara. Percayalah, kalau sampai kamu hari ini ada, sampai hari ini sehat, sampai hari ini bisa belajar, itu karena Tuhan melindungi kamu semua. Nah, kamu tahu? Tuhan mau lindungi kamu karena Tuhan mengasihi adik-adik semua. Tuhan sayang kepada kamu semua.